Now, go on and enjoy every moment. Gokil, merinding bro. 22 tahun bro. Akhirnya Arsenal juara Premier League lagi. Dan menariknya, musim ini mereka nggak juara karena satu pemain superstar aja. Mereka juara karena akhirnya punya tulang punggung tim yang lengkap. Mulai dari belakang sampai depan. Dan semuanya mungkin dimulai dari satu keputusan Arteta yang dulu paling dibenci fans Arsenal. David Raya. Masih inget? Waktu Arteta mencadangkan Ramsdale, banyak fans Arsenal marah besar. Raya dianggap gak lebih bagus. Bahkan sempat dibilang pembelian yang gak penting. Tapi sekarang, Raya justru jadi salah satu alasan terbesar Arsenal juara. 3 kali beruntun dapat Golden Glove. Dan berkali-kali nyelamatin Arsenal di pertandingan penting. Lawan Manchester United, lawan West Ham, dan banyak laga ketat lainnya. Musim ini, Arsenal bukan cuma kuat menyerang. Mereka susah banget ditembus. Dan itu gak lepas dari sosok Raya di bawah Mistar. Tapi pertahanan Arsenal gak bakal sekuat itu kalau gak ada duet monster di depannya. Gabriel dan William Saliba. 2 bek ini jadi fondasi utama Arsenal sepanjang musim. Saliba mungkin lebih sering dipuji karena elegan dan tenang. Tapi Gabriel adalah sosok yang bikin lini belakang Arsenal punya mental duel. Kuat di udara, agresif, dan sering jadi ancaman saat set piece. Bahkan waktu Gabriel sempat cedera sebelum Natal, performa Arsenal langsung goyah. Dan itu nunjukin seberapa penting perannya buat tim ini. Sementara Saliba, musim ini balik lagi jadi salah satu bek terbaik di dunia. Reading game-nya luar biasa. Cepat, jarang panik. Duet mereka bikin Arsenal punya salah satu pertahanan paling solid di Premier League musim ini. Tapi Arsenal nggak cuma menang karena bertahan. Mereka juga akhirnya punya sosok pengontrol permainan, Declan Rice. Dan jujur aja, musim ini Rice bener-bener naik level. Dia bukan cuma gelandang bertahan, dia jadi motor permainan Arsenal. Bisa jadi box to box, bisa ngatur tempo, bisa bantu build up, dan bisa muncul di momen penting. Belum lagi bola mati Arsenal musim ini jadi jauh lebih berbahaya karena kualitas umpannya. Energi Rice juga beda. Dia bikin Arsenal bisa main intens selama 90 menit. Dan yang paling penting, dia bikin lini tengah Arsenal akhirnya punya keseimbangan. Dan dia mengangkat mental teman-temannya saat kalah dengan bilang, "It's not done." Lalu di depan, tentu aja ada Bukayo Saka, simbol proyek Arsenal. Pemain yang tumbuh bareng proses Arteta, bahkan dari akademi. Meskipun sempat diganggu cedera, Saka tetap jadi pemain paling berbahaya Arsenal musim ini. Kecepatan, kreativitas, gol, assist, semuanya ada. Dan setiap Arsenal butuh pembeda, Saka hampir selalu muncul. Tapi yang bikin Arsenal akhirnya juara musim ini bukan cuma kualitas individu, melainkan mereka akhirnya punya tim yang lengkap. Punya kiper yang konsisten, punya duet back elite, punya gelandang pemimpin, dan punya winger pembeda. Dulu Arsenal sering runtuh di momen penting. Sekarang, mereka justru jadi tim yang paling stabil. Dan setelah 22 tahun penantian, akhirnya Premier League balik lagi ke Emirates. Tapi sekarang tantangannya beda. Karena setelah berhasil juara, semua tim pasti bakal makin serius ngejar Arsenal musim depan. Manchester City pasti bangkit dengan Enzo Maresca. Liverpool mulai rebuild lagi. MU makin gacor bersama Carrick. Dan Chelsea akan memulai perjalanan baru bersama pelatih potensial Xabi Alonso. Nah, apakah skuad Arsenal sekarang udah cukup? Atau mereka masih butuh tambahan pemain lagi buat mempertahankan gelar musim depan? Tulis pendapat lu di kolom komentar. See you in the next video. Selamat untuk seluruh Boomers dunia.